Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam bela negara. Kepada Pak Adrezo yang terhormat sebagai dosen pengampu mata kuliah basis data dan rekan-rekan audiens, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan proyek akhir basis data kami yang bertemakan database rumah sakit. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, dengan saya Raptirta Mahendra dengan NIM 007. Saya Febri Widodo dengan NIM 015. Saya Azida Cabudi dengan NIM 018. Saya Muhammad Fauzan Azima dengan NIM 025. Baik, yang pertama ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Pengertian dari IRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem, terutama dalam konteks pengembangan basis data. IRD membantu menggambarkan struktur data dan hubungan antar elemen-elemen data di dalam sistem dengan cara visual dan mudah dipahami. Berikut IRD database rumah sakit L-Sehat sebelum dinormalisasi. Yang pertama ada dokter. Dokter memiliki beberapa atribut. Yang primarikanya itu ada ID dokter. Kemudian di sini dokter berhubungan di mana dokter menangani pasien yang memiliki kardinalitas one to many. Kemudian dokter juga memiliki hubungan dengan tindakan secara sebutannya itu melakukan yang memiliki kardinalitas many to one. Kemudian di sini ada pasien. Pasien memiliki hubungan Pasien memiliki atribut di mana primarikinya itu ID pasien. Kemudian pasien memiliki hubungan dengan penyakit yang di mana kardinalitasnya many to many. Kemudian ada penyakit. Penyakit memiliki hubungan dengan obat, yaitu kardinalitasnya one to many. Dan dilanjut dengan dari bagian bawah yaitu tindakan. Pasien juga memiliki hubungan dengan tindakan, yaitu one to one. Di sini tindakan memiliki primariki yaitu ID tindakan dan berhubungan dengan kamar yang berkardinalitas one to one. Dan kamar di sini kamar primarikinya yaitu ID kamar. Kemudian ada relation model. Di sini adalah relation model atau relasi dalam tabel rumah sakit L-Sehat. Di sini sebelum dinormalisasi. Di sini dimaksud relasi tabel itu kayak origin key di mana ID dokter berorigin key dengan ID tindakan. Di sini saya kita lihat bergaris gitu. Kemudian ada ID tindakan yang berorigin key dengan ID tindakan di tabel kamar. Dan di tabel pasien memiliki origin key di tabel penyakit di mana ID pasien. Kemudian ada di tabel obat berorigin key dengan tabel pasien di mana ID obat. Sini ada tabel sebelum normalisasi, tabel dokter, tabel tindakan, tabel pasien, tabel kamar, tabel penyakit, dan tabel obat. Perlu diperhatikan teman-teman soalnya ini bakal ngaruh banget di nanti ya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah tahap normalisasi. Pada tahapan ini kita mengintegrasikan semua tabel menjadi satu untuk memudahkan dalam menormalisasikan database ini. Pada awal database sebelum normalisasi terdapat banyak redundansi pada tabel. Kemudian penjelasan normalisasi 1NF ini diperlukan dengan tujuan untuk mengorganisir data dalam tabel sehingga data menjadi lebih terstruktur dan bebas dari redundansi. Pada tahapan 1NF ini, kita mengubah tabel kategori obat, keluhan, ID obat, nama obat menjadi bernilai atomik dan tidak ada kolom yang bernilai berulang. Jadi pada normalisasi ini, kita harus memastikan bahwa setiap kolom hanya mengandung satu nilai atau bisa disebut nilai atomik per baris, dengan tujuan untuk menghindari redundansi data dan meningkatkan integritas data. Kemudian tahapan yang kedua yaitu normalisasi 2NF. Normalisasi 2NF ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan fungsi parsial pada tabel. Jadi, pada normalisasi 2NF ini, kita memisahkan tabel-tabel bergantung pada primary key-nya. Jadi
kita memisahkan atribut kunci seperti ID dokter, ID pasien, ID tindakan, ID obat, ID kamar, dan ID pasien, diikuti oleh atribut deskriptif dan referensi yang diperlukan pada setiap tabel itu. Pada normalisasi 2NF ini, kita perlu menghilangkan ketergantungan parsial dengan tujuan memecah tabel menjadi 2 atau lebih tabel yang lebih spesifik dengan tujuan memudahkan pemeliharaan database. Kemudian yang ketiga, ada normalisasi 3NF. Normalisasi 3NF merupakan tahapan lanjutan dalam proses normalisasi basis data yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif pada atribut non-primer. Jadi, pada normalisasi bentuk 3NF, pada tabel sebelum 3NF terdapat atribut yang saling bergantung, yaitu atribut ID obat bergantung pada nama penyakit dan nama penyakit yang bergantung pada ID tindakan. Hal ini menjadikan tabel tindakan sebelum normalisasi terdapat kebergantungan transitif sehingga harus dinormalisasikan dengan cara memisahkan nama penyakit dan ID obat dengan primary key nama penyakit. Berikut tabelnya. Ini tabel tindakan setelah 3NF dan ini tabel penyakit hasil dari 3NF. Pada tahapan 3NF ini, kami menghilangkan ketergantungan transitif dengan cara memecah tabel. Dikarenakan terdapat ketergantungan transitif pada atribut tersebut. Dengan 3NF ini, database telah dinormalisasi sehingga menghindari anomali pada database. Entity relational database setelah normalisasi. Pada IRD setelah normalisasi, IRD awal diubah menjadi seperti berikut. Jadi pada awal itu ada dokter dengan pasien dan juga tindakan itu masih sama dengan sebelumnya, yaitu memiliki hubungan menangani dokter dengan pasien dan karenalitas one to many. Kemudian pasien dengan tindakan one to one, dokter dengan tindakan many to one. Kemudian pasien dengan penyakit. Dengan penyakit memiliki keterhubungan dengan karenalitas many to many. Kemudian penyakit dengan obat one to many dan obat dengan kategori one to many. Kemudian kamar juga memiliki terhubungan dengan tindakan one to one. Pada tabel tindakan memiliki primary key ID tindakan, kemudian kamar memiliki primary key ID kamar. Kemudian ada tambahan kategori hasil dari normalisasi, itu memiliki atribut ID kategori dengan kategori obatnya, kemudian obat dengan primary key ID obat, kemudian penyakit dengan primary key nama penyakit, pasien, ID pasien, dokter, dan juga ID dokter. Berikut relational model sesudah normalisasi, yang dimana yang tadi sudah dijelaskan di RD, terdapat tambahan yaitu tabel kategori obat, yang dimana tabel kategori obat berrelasi dengan tabel obat. Bisa dilihat. Nah, gitu saja. Yep. Selanjutnya ada pembuatan tabel SQL. Pertama ada tabel dokter, ini kita buat dengan table dokter yang isinya ada ID dokter dengan type varchar 10 sebagai primary key. Terus yang kedua ada nama dokter varchar 50. Terus ada spesialisasi varchar 50, nomor telepon dan integer 15. Selanjutnya ada tabel pasien dengan isi ID pasien dengan tipe varchar 10 sebagai primary key. Ada nama pasien varchar 50 dengan tanggal lahir dengan type date. Terus ada keluhan pertama yaitu varchar 255. Terus ada keluhan kedua varchar 255. Terus ada tabel obat dengan ID obat dengan tipe varchar sebagai primary key. Terus ada ID kategori dengan varchar 10 dan ada nama obat dengan varchar 25. Terus ada tabel kategori obat, ada ID kategori dengan tipe varchar 10 sebagai primary key. Terus ada kategori pertama dengan varchar 50, kategori kedua dengan varchar 50. Tabel tindakan, pertama ada ID tindakan, type-nya varchar 10 sebagai primary key. Terus ada ID dokter dengan type varchar 10, ID pasien dengan varchar 10, keterangan varchar 255, nama penyakit varchar 50.
Selanjutnya ada tabel kamar dengan ID kamar, type-nya varchar 10 sebagai primary key. Ada ID tindakan dengan tipe varchar 10, kelas varchar 25. Terus ada tabel penyakit, nama penyakit, type-nya varchar 50 sebagai primary key. Terus ada ID obat pertama dengan varchar 10 dan ada ID obat kedua dengan tipe varchar 10. Oke, yang selanjutnya ada retrieve data. Di retrieve data yang pertama yaitu adalah aktivitas yang dilakukan pada retrieve data di atas adalah untuk menampilkan data pasien beserta tindakan, kamar, nama penyakit, dan juga obat. Nah, retrieve data ini digunakan untuk mengetahui aktivitas pasien yang ada di rumah sakit dengan menggunakan fungsi inner join. Lalu ada retrieve data yang kedua. Retrieve data ini dilakukan jika ingin mengetahui pasien yang diberi tindakan medis beserta dengan keterangan tindakannya. Nah, retrieve data ini digunakan untuk mengetahui tindakan atau penanganan yang didapatkan pasien. Lalu dengan menggunakan left join terhadap tabel pasien dengan tabel tindakan. Lalu yang ketiga, retrieve data di atas dilakukan jika ingin menampilkan keterangan tindakan medis berdasarkan ID dengan data dokter yang menangani tindakan tersebut. Jadi untuk retrieve data ini berguna untuk mengetahui tindakan atau penanganan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan fungsi right join terhadap tabel dokter dengan tindakan. Lalu di retrieve data yang keempat dilakukan jika ingin melihat ID obat beserta nama obat dan kategori obatnya. Untuk retrieve data ini digunakan untuk mengetahui data obat pada kategori apa. Lalu menggunakan fungsi view inner join terhadap tabel obat dengan kategori obat. Selanjutnya retrieve data yang kelima adalah dilakukan jika ingin melihat nama penyakit beserta obat untuk penyakit tersebut. Untuk retrieve data ini berguna untuk mengetahui penyakit beserta obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Menggunakan fungsi view logika terhadap tabel obat dengan tabel penyakit. Lalu retrieve data yang keenam dilakukan jika ingin melihat nama pasien beserta dengan dokter pasien dan juga penyakit pasien tersebut. Jadi untuk retrieve data ini digunakan untuk mengetahui pasien dan penyakitnya beserta dokter yang menangani pasien tersebut. Dengan menggunakan fungsi view and terhadap tabel obat dengan tabel penyakit. Lalu retrieve data yang ketujuh adalah dilakukan jika ingin melihat nama pasien, dokter yang menangani nama penyakit dengan obat yang diperlukan pasien. Retrieve data ini berguna untuk mengetahui untuk melihat pengobatan pasien dengan menampilkan penyakit dan obat yang digunakan. Dengan menggabungkan view yang telah dibuat dengan fungsi view logika where. Lalu retrieve data yang ke-8 dilakukan jika ingin mengetahui diagnosa pasien berdasarkan keluhan dan juga klasifikasi penyakit pasien. Jadi retrieve data ini untuk mengetahui keluhan yang dialami pasien, diagnosa penyakitnya, dan keterangan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan fungsi view logika where. Lalu ada retrieve data yang ke-9. Retrieve data tersebut dilakukan jika ingin menampilkan data pasien melalui ascending nama pasien dan juga ascending tanggal lahir pasien. Untuk yang retrieve yang atas ini digunakan untuk mengetahui data pasien sesuai abjad huruf pertamanya. Lalu untuk yang keduanya untuk mengurutkan data pasien berdasarkan tanggal lahir dari yang paling tua dengan menggunakan fungsi select order by. Lalu ada retrieve data yang ke-10. Retrieve data tersebut dilakukan jika ingin mengetahui jumlah obat berdasarkan kategori yang dipilih. Dan retrieve data itu untuk mengetahui jumlah obat berdasarkan kategorinya dengan menggunakan fungsi select group by terhadap tabel tindakan, kamar, dan pasien. Lalu retrieve data yang ke-11 yaitu dilakukan jika ingin mengetahui ruang pasien beserta tindakannya.
Nah, jadi untuk mengetahui ruangan yang digunakan pasien beserta tindakannya dengan menggunakan fungsi inner join terhadap tabel tindakan, kamar, dan pasien. Lalu yang terakhir ini adalah retrieve data full join. Aktivitas retrieve data full join dilakukan dengan membuat tabel view gabungan beberapa tabel, kemudian menggabungkan tabel view menjadi tabel view join dengan mengintegrasikan seluruh tabel pada database ini. Jadi retrieve data full join ini untuk menampilkan semua data-data rumah sakit sehat dengan menggunakan fungsi outer join dan inner join. Baiklah, sekian presentasi dari proyek akhir basis data kami kali ini. Terima kasih kepada Pak Adrezo selaku dosen pengampu mata kuliah basis data dan juga rekan-rekan audiens atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.